hafal itu kan berarti sama saja karena sudah mengerti. Ya, jadi silakan aja melihat PowerPoint, baca textbook, terutama baca textbook ya, karena di textbook itu keterangannya lebih panjang, itu singkat sekali. Ya, saya tidak menyebutkan satu persatu uniformnya di mana, insertionnya di mana, ya, padahal itu penting. Nah itu kamu bisa lihat di textbook dan atlas juga punya kan? Ya, atlas harus punya. Atlas macam-macam lah. Ya, ada Akseti, ada dari mana? Ya kamu punya rata-rata atas dari mana? Punya dari mana atas? Siapa yang punya atlas? Ya atlasnya apa? Ya, Sopota ya Sopota. Yang lain apa? Yokoci ya. Ya tapi baca ya, terutama kalau praktikum bawa atasnya. Iya, cocok itu. Ya, dengan apa adanya di situ. Saya kan dulu pernah belajar di Amerika, di Jepang ya. Jadi yang belajar di kadaver itu semua sebelahnya atlas. Mereka ada kesempatan untuk dissection sendiri. Di sini kan kebetulan cuma apa? Kalian melihat ya. Tapi melihat pun kan kadang-kadang ragu-ragu. Asisnya nggak ada, dokternya nggak ada. Ini apa ya? Saraf apa ya? Apa isinya difus atau peroneus atau tibialis? Ya. Nah, kamu lihat atlasnya buka. Oh ini pasti peroneus orang jalannya di sebelah belakang kok. Nah itu gunanya atlas itu pada saat praktikum itu. Kalau di rumah baca atlas cuma ngapalin susah, tapi lihat di kadaver. Sebuah tahun lain ini. Ya, kalau nggak ada waktu ya kamu minta waktu. Saya Inggris tapi Dengan di Stefanus bisa nggak saya dapat masuk ruang untuk belajar. Jadi ya satu kelompok berapa fasilitas. Ya kalau sudah melihat meraba apalagi bedanya apa sih arteri dengan vena dengan saraf, beda semuanya beda. Kalau kamu pegang ya, apalagi nanti kalau kamu mau jadi dokter bedah itu sudah modal yang paling utama yaitu anatomi. Mumpung masih bisa lihat, memang di pasien gimana mau lihat? Begitu robek, ini apa ya, kamu lupa. Atau aku potong nanti arterinya, wah perdarahan mana-mana. Ya. Jadi kembali lagi ada kesadaran untuk mempelajari, ya. Bukan untuk lulus loh ya. Jadi kembali lagi learning objectivenya apa sih? Kalau saya belajar anatomi, untuk apa sih? Tapi masa udah Ya, untuk bisa tahu lah, ya, bisa mendeskripsikan, ya, tulang maupun apa, sendi-sendinya, tulang apa dengan tulang apa persendian, ya sendi apa, ya, macam-macam sendi kan sudah kita pelajari semester 2 yang lalu, ya. Otot-otot apa yang ada di situ dan actionnya. Oh otot ini rectus femoris untuk apa ya? Fleksi atau ekstensi dari mana ya? Dari siapa ya? ekstensi. Jadi kalau dia hanya lumpuh berarti organ mana yang tidak bisa bergerak. Ya, itu selalu tahunya dari situ. Ya, origin distribusi dari vena-vena pembuluh darah. Maksudnya vessel pembuluh darah. Dari mana sih arteri femoralis asalnya? Ya semua asalnya dari aorta, keluar dari jantung kan, dari aorta thoracalis turun ke bawah abdominalis, turun lagi ke bagian kerasa jadi buah, ya. Jaka komunis kanan kiri, jaka komunis jadi apa? Jaka eksterna interna. Nah dari eksterna baru bisa menjadi arteri femoralis. Nah itu jangan kamu ingat arteri femoralis yang mengurus daerah femur. Asalnya dari mana? Ya itu harus dipelajari sampai. Ya, kemudian pembuluh darah, persarafannya. Persarafannya dari mana? Semua saraf-saraf yang mengurus ini. Nervus femoralis, nervus ischiatic itu dari mana sih? Ya, dari apa? Dari plexus apa? Thoracalis bukan, thoracalis yang di atas. Plexus lumbosa
buka lagi rumput lain itu dari L berapa sampai S berapa. Banyak sekali penyakit sekarang HNP ya, cara terjepit ke orang tua. Karena orang muda pun banyak. Nyerinya di mana? Nah itu sesuai dengan distribusi dari saraf-sarafnya dari belakangnya, yang dijepit dengan kejepitan belakangnya, yang dirasakan di paha, ya, di daerah gluteus, yang nyerinya dari belakang sini sampai ke bawah menjalar. Oh, itu dari netes ischiadus selesai dari mana? Dari L4551. Kamu kirim ke dokter kardiologi, tolong foto toraks atau MRI, foto lumbal dan MRI. Nanti kelihatan di situ ada tonjolan yang cepitnya mana. Itu pasti. Kemudian kamu kirim ke dokter ortopedi atau dokter bedah saraf. Ya, kalau kita kan dokter umum belum bisa melakukan operasi, jadi kirim ke dokter yang sesuai. Ya, jadi ini yang kamu harus tahu. Gak banyak kan, cuma 4. Nah ini coba tolong dicatat ya. Kamu bikin tabelnya, nanti dikumpulkan sebelum kuliah lagi hari Rabu, hari Senin lah kamu kumpulin. Ya, kumpulin, taruh di ruangan saya. Ketua kelas ya. Jadi satu tabel itu loh, satu tabel yang menjelaskan mulai kolom pertama tulang, ya, kolom kedua join dengan apa persendiannya, terus muskulusnya, ya, kompakten yang masuk mana nih, anterior, posterior atau medial. Untuk muskulusnya ya, otot-ototnya ya. Juga actionnya. Jadi misalnya kamu lihat tadi seperti rectus femoris, anterior compartment, ya. Kemudian actionnya untuk apa? Fleksi, turis, ya. Terus vesselnya, pembuluh darahnya apa? Di depan, arteri femoralis, vena femoralis. Persarafannya dari mana? Rectus femoralis. Udah, itu kamu bikin tabel gitu, ya. Kan sambil baca textbook, sambil baca kuliah saya itu sudah 1 kali belajar. Ya, itu pelajari itu terus pegangan. Terus begitu mau ini dari situ keluarnya, nggak dari mana-mana. Ya. Kan ada tugas ya. Udah dicatat di foto. Ya. Senin ya kumpulin ya. Satu tabel besar aja, tapi tulis tangan ya, sorry, jangan pakai copy paste dari komputer. Jadi kamu belajar spellingnya dari ini apa, nama-namanya, ya. Musculus, rectus, femoralis, ya. Pakai bahasa Latin boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Tapi ya femoral nerve, ya, femoralis. Duit ya? Sampai beras pindah ya, kita kembali lagi sudah tahu kan organisasi dari anggota bawah, ya, paling atas daerah gluteus atau apa namanya, dalam panggul ya, dalam panggul pelvis gitu ya, itu yang terdiri dari sum dan fossa. Kemudian melewati hip joint, ya, jointnya itu tadi antara caput femoris dengan foramen fossa acetabulum dari tulang fossa, ya. Itu poin-poin itu yang kamu tahu. Ya, nanti kamu nulis fossa S-nya 1 ke 2 ya. Ya, harus tahu fossa acetabulum nulis sama ASE atau ACE. Dulu zaman saya kuliah anatomi salah, tulis salah loh. Walaupun betul jawabannya tapi salah. ST-nya, L-nya 1, L-nya 2 salah. Jadi terbawa sampai sekarang. Ya, itu kan dari cerita fossa sendiri nanti dipelajari. Hip joint kan. Hip joint, setelah hip joint masuk ke tulang femur. Disebut bahasa Inggrisnya thigh, rectus femoris, ya. Nah, itu tulangnya femur. Nanti ototnya pelajari belakangan. Kemudian dari femur ke bawah ke tibia, lewat apa?
sendi lutut, ya, knee joint. Ya, knee joint gerakannya gimana? Beda tadi sama hip joint. Hip joint gerakannya sinovial, jadi bisa muter, bisa ke atas, ke belakang, ya, ke samping, rotasi, abduksi, ya. Tapi kalau sendi lutut hanya dua gerakan, fleksi, ekstensi. Ya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa. Ya. Jadi harus tahu persendian apa sih jenis persendiannya. Ya. Kemudian masuk ke tibia dan fibula. Dari tibia fibula kemana? Ya, ke persendian sini, tarsal. Ke otot-otot, tulang-tulang sarsalia. Tulang-tulang saya harus mempelajari juga itu. Mana talus, calcaneus, capitularis, ya, cuneiforme, dan masuk dari tarsal ke metatarsal. Itu juga ada joinnya, carpo, tarso, metatarsal. Terus dari metatarsal kemana? Ke phalanx, ke jari-jari. Itu juga ada joinnya lah. Metatarso, phalanxnya. Ya. Itu hafalin lah, bagaimanapun juga harus hafalin dulu. Memang tugasnya sekolah kedokteran ya itu banyak sekali bahannya yang harus dihafalkan. Ya mau nggak mau. Jangan nyesel kalau udah sampai di kedokteran. Ada yang menyesal nggak? Tuh tahu gini saya nggak masuk FK lah. Tahu gini gue main game. Masuk pariwisata aja. Punya hotel kok bapak saya, ya. Langsung kamu jadi direktur hotel, nggak susah-susah 4 tahun sekolah, ya. Jadi kalau sekali masuk sini harus yakin, ya, yakin. Memang sulit, saya harus belajar keras, ya. Nah ini pelvic girdle tadi ya, panggul ya, itu tulangnya koksa kanan kiri, ya, di belakangnya sakrum, ya, di belakangnya ini sakrum kan, sakrum kanan kiri koksa, di depannya koksa berhubungan satu sama lain melalui persendian yang namanya simfisis osis pubis, ya. Ya, persendian dengan tulang femur ada, yaitu di hip joint, ya. Sakrum dengan koksa sacroiliaca. Ya, jenisnya sacroiliaca tidak bisa bergerak kan? Ini tadi sinovial, ini pergerakan sedikit. Nah, tulang koksa itu sebenarnya dari 3 tulang asalnya, tapi menjadi 1. Si ya. Ilium atau ilaka di atas, isium ya, itu tempat persendiannya, kemudian pubis di bawah, tulang pubis. Nah, ini masing-masing dari persendiannya dengan sakrum tadi, sacroiliaca. Ini yang di depan, persendiannya di depan dengan koksa satu sama lain. Ya, kemudian persendian dengan femur. Femur itu kamu harus tahu depan, belakang. Jadi kalau ketemu tulang femur sepotong itu kamu harus tahu nih, tulang kanan apa kiri. Harus tahu bedanya, bolak-balik sama kamu. Jadi anterior apa dan anterior, intertrochanterica. Ada greater, ada lesser ya, mayor, minor. Ya. Kemudian di bawahnya ada apa? Ada untuk patella, ya, surface-nya permukaan patella. Nah, kalau di belakang posteriornya jelas itu di antara trochanter mayor dan minornya kelihatan dua-duanya menonjol. Ada krista intertrochanterica. Nah, kamu harus tahu bahwa kaput femoris itu selalu letaknya medial ya. Jadi kamu harus pasang dulu medial ini, baru kamu lihat depan belakangnya. Oh ini dari depan, ini belakang ya, sudah berarti ini, berarti kiri. Setelah harus tahu medianya itu pasti yang kaput femoris. Udah, kamu lihat depan belakangnya, kristanya gimana? Kristanya belakangan itu trochantericanya. Jadi medial belakang, oh ya ini kiri. Ya, kalau ketemu yang di bawahnya kamu lihat ini, ada posanya, posa intertrochantericanya. Ya, ada condylus lateralis medialis. Dan cekungannya ini, posanya ini kan nggak ada. Hanya apa permukaan patella, ya itu antara lain
kegunaannya kamu menghafalkan ciri-ciri dari tonjolan, lekukan pada tulang. Nah ini hip joint ya tadi yang gerakannya sinovial ya, bisa kemana-mana, itu diperkuat juga oleh beberapa persendian ya dan cekungan dari itu. Ya ini sering sekali terjadi patah ya, itu biasanya fraktur pada wanita menopause ya, karena hormon-hormonnya sudah berkurang, jadi osteoporosis, sehingga kaput femorisnya itu pantalannya juga sudah aus ya, sehingga tajam. Di fosa acetabulumnya juga demikian, jadi pada waktu gerakan gesekan terus, menyeri terus, jadi peradangan. Ya. Kalau sudah begitu diapain? Saya tahu. Diapain? Udah rusak, kenapa? Sakit terus, diobatin kan? Coba gitu, mas. Kira-kira bisa sembuh ya? Bisa, kalau nggak bisa sembuh, jadi jalan keluar tadi operasi kan? Ya. Itu namanya hip replacement. Ya. Jadi bonggolnya ini nanti diganti pakai logam yang ada pennya, dan di fosanya itu dilapisi oleh akrilik. Jadi yang bergeseran antara logam dan akrilik ada terasa sakit lah. Wanita tersebut bisa jalan dengan enak, ada rasa sakit, ada rasa apa. Teknologi sekarang bagus sekali, sudah banyak sekali. Di sini pun sudah banyak, di Siloam pun sering dilakukan. Saya butuh. Bokap. Supaya kamu tahu. Ya tahu itu loh, kaputnya itu loh, kaput femorisnya yang diganti. Saya ada saudara, tante, ya. Oh itu perlu aja dioperasi. Oh dioperasi itu kamu langsung tahu. Dari fotonya, lihat di fotonya, X-ray-nya langsung nanti kelihatan ada logamnya masuk. Nah, dilapisi oleh beberapa ligamentum. Ya, ligamentumnya banyak. Di anterior, ada posterior ya. Ke tulang pubisnya pubofemoral, ya. Ke tulang iliumnya iliofemoralis. Ya. Ke tulang ischiofemoralis. Gampang sebetulnya ngapainnya ini karena namanya itu sesuai dengan tempatnya. Nah ini dari gluteus itu otot-ototnya juga ada yang superficial di depan, otot-otot pokong ini loh ya, gluteus maximus, medius, minimus, ya. Nah, kemudian ada lagi yang di dalamnya. Nah di dalamnya piriformis, obturator bagian depan. Ya. Ada lagi yang melintang yaitu saturnius dan pectineus tadi, ya. Ini kelihatan sekali. Nah ini kan gambar-gambar ini saya cari yang mudah dicerna, tapi kenyataannya nggak begini kan, di kadavernya nggak ada merah hijau kuning ya. Kalau ada merah hijau kuning gampang banget kamu identifikasi, ototnya sama semua kan. Nah, itu kamu harus pelajari, makanya kan waktu praktikum juga harus belajar benar ya. Ini kuliah aja supaya kamu tahu, oh di depan nempelnya dari mana ke mana, dan itu bukan plexus femoris ya, polipoder flexure di sini ligamentum lateral. Yang kemudian yang di belakang yang disebut hamstring ya, hamstring itu bicep, semitendi, semimembran. Itu juga daerah koksa dan daerah tibia ya, nempelnya, sehingga itu menggerakkan si femur itu menggerakkan siapa? Menggerakkan si leg ya, sorry tadi yang anterior itu juga bukan menggerakkan femurnya tapi menggerakkan plurisnya ya. Kalau yang di depan untuk ekstensi, kalau di belakang untuk fleksi ya. Jadi otot yang melekat pada oligo, pada tulang regio tersebut ya, kamu lihat insertionnya di mana, pasti di bawahnya, sehingga dia berfungsi untuk menggerakkan regio di bawahnya. Kalau menggerakkan femur sendiri ya itu tadi iliopsoas, dari
fossa dari rongga lumbar nempelnya di femur. Di femurnya bisa bergerak. Ya tadi kan itu fleksi the leg kan tadinya. Yang di belakang untuk fleksi, yang di depan untuk ekstensi. Ya, ini sama aja ya, cuma ini gambarnya lebih kecil lagi, lebih kelihatan, dipotong jadi tampak ya. Nah, ada lagi kompartemen medial. Kompartemen medial itu bagian medial adductor magnus brevis bronchus. Itu untuk apa? Namanya adductor ya, untuk adduksi. Tampak kan? Untuk mendekatkan femur ke tengah bagian medial. Nah, ini detailnya apa? Sehingga kamu tahu kompartemen of the thigh. Dari situ kompartemennya ada anterior, posterior, dan medial. Ya. Fungsinya nanti kamu tahu kan? Ya, otot-otot apa yang ada di anterior? Ya, tadi quadriceps femoris. Kemudian di posterior. Ya. Posterior itu yang biceps, vastus ya. Kemudian yang di medial otot-otot adductor. Ya, ini medial, ini yang medial, ini yang posterior dan yang anterior. Kemudian pergerakan tadi, ya pergerakannya itu dari otot quadriceps, ya muscle quadriceps itu melalui ligamentum patella, menempelnya di tibia. Ya. Ini tadi gerakannya. Quadricepsnya. Ya, kalau dia memanjang, dia bisa nekuk ya, bisa fleksi, ya, kemudian lurus, ototnya tidak kontraksi. Nah, kalau yang hamstringnya, yang bagian posterior yang bergerak kontraksi, maka dia akan menarik si pluris itu untuk ke belakang, jadi fleksi. Jadi flex of the leg, ini extend of the leg. Ini joint sendiri itu harus kuat sekali, terutama pada atlet-atletnya. Itu pantalannya, ligamentumnya ya, ada meniskus ini sering robek ya pada atlet sering robek. Karena lari maraton, katahan gerakannya ya, robek. Ini kamu pelajari juga di joint kan nanti kan ada kasusnya otak. Nah, itu salah satunya terjadi juga peradangan di daerah situ. Karena ininya sudah menipis ya, biasanya menipis, jadi porosis ya, gesekan lama-lama inflamasi, ya. Osteoartritis atau osteoporosis. Nah, ini bawah ya, leg. Beda kan? Ya, dan itu juga pelajari bagian depannya apa, bagian belakangnya apa. Akhirnya cowok kulit aku Ya, kompartemennya ya, itu juga sama yang tadi femur anterior, posterior, tapi ini lateral. Yang lateral yang diisi oleh musculus peroneus atau fibularis. Ya. Yang di depan tibialis anterior, ekstensor. Karena apa? Karena dia untuk mengekstensikan pedis kaki. Jadi ekstensor semuanya yang situ. Ekstensor hallucis longus untuk ibu jari. Ya, ekstensor digitorum untuk jari-jari. Jadi kaki loh ya, bukan tangan. Dan peroneus lesbus. Kemudian yang kompartemen posterior ada dua, superficial dan profundus. Superficial ini loh, tulang-tulang betis, ya, acromius, soleus, plantaris, ya. Tapi dalamnya ada lagi untuk apa? Untuk fleksi dari kaki, dari otot-otot flexor, flexor digitorum, flexor hallucis, ya, tibialis posterior dan popliteus. Yang di lateral musculus peroneus itu apa? Untuk gerakan dari kaki untuk eversi, inversi ya. Lateral bagian lateral ya. Ini belum bisa. Itu kemarin. ini Hari ini. Tapi jamnya belum direvisi. tetap nanti berarti. Iya kan harusnya kan kita lecture hari ini kan jam segitu. Jadi majuin. Jadi absennya nanti. Ntar dibenerin sama lagi dibenerin. Belakangnya superficial ya, yang soleus, acromius, dan plantaris. Yang untuk fleksi dari foot, dari pedis. Saya gede lagi.
Terus Silakan kan? halus. Ya, ini plantaris ya. Oh, betul. Belakang tadi ya. Itu fleksi ya. Ini flexor halusis, flexor digitorum, dialis posterior, ini bagian kompater belakang tapi dalam yang deep ya, yang superficial kan tadi yang gastro ini yang deepnya, bawahnya lagi. Yang lateral itu musculus peroneus, longus, brevis, dan radius ya. Tambah lagi ekstensor halusis longus ya, ekstensornya kelihatan juga dari samping yang muter ya, untuk eversi dan inversi dari kaki. Nah ini yang kamu pelajari lagi, lengkungan dari tulang-tulang kaki, tulang-tulang tarsal, metatarsal ya, di sini ya. Ada yang agak datar, ada yang lebih lengkung ya. Ini terdiri dari tulang-tulang apa saja yang di medial dan di lateral ya, yang di medial calcaneus, talus, cuneiforme, 1, 2, 3. Kemudian metatarsal, kemudian papan ya. Kemudian yang di bawah calcaneus, talus tetap tapi lewat kulit dan metatarsal 5 ya, samping yang di lateral. Enggak ada lagi. Beda. Ini juga otot-ototnya ada first layer, second layer, third layer, fourth layer ya, kamu pelajari masing-masing otot. Nanti tulis di assignment. Nah sekarang kita bicara plexus persarapan ya, plexus lumbosacralis. Lebih gampang SF. Kita sudah sampai berapa ya? 30 ya? Ya sebentar lagi selesai. Plexus lumbosacralis ya. Sabi. Itu dari lumbal sampai sakral yang 1, 5, S1 sampai 5. Itu apa aja yang keluarnya dari mana? Dari tengah, dari medulla spinalis yang dipercabangan menjadi nervus spinalis. Nervus spinalis yang bersatu menjadi plexus, disebut plexus cervicalis ya, di atas, dan thoracalis, lumbalis, sacralis, brachialis dulu ya, kasih cervicalis, brachialis. Lalu thoracalis ya, brachialis nanti kita pelajari pada waktu kita belajar upper limb ya. Nah, lumbosacralis ini yang mengatur semua otot-otot di daerah lower limb ya. Jadi ini juga anterior compartment oleh siapa? Kita tadi sudah bagi anterior, posterior, dan medial kan ya. Depan oleh siapa? Nervus ororalis, belakang ischiadicus ya, medial adduktor. Itu gampang, obturator ya, nervusnya sebutnya obturator karena itu juga obturator ya. Saphenus dan cutaneus itu untuk sensoriknya, kulitnya. Tapi untuk ototnya femoralis ischiadicus. Nah ini plexus lumbosacralis ya. Yang hijau ini ya nantinya akan membentuk yang disebut nervus ischiadicus. Jadi L4, L5, S1, S2, S3. Ini fungsinya ada yang motorik, ada yang sensorik. Sensorik itu di superficial kulit ya, itu sensorik rasa. Nyeri, apa gatal, nyeri, laba itu. Itu kalau nervusnya terjepit itu ya bukan hanya motoriknya saja nggak bisa bergerak. Sensoriknya juga terasa faal apa sih, kesemutan. Itu kalau terkena tadi yang kejepit sarafnya, saraf mana yang kejepit? Kejepitnya di sini di L berapa? L45. Berarti nervus ischiadicus yang kena. Ischiadicus jalannya kemana? Ke bagian belakang ya, di bagian posterior femur, posteriornya cruris ya, sampai ke telapak kaki. Nah, itu kalau khas sekali gejalanya, oh ini yang kejepit pasti ischiadicusnya. Ini L4, L5 atau L5 S1. Sekarang plexus sacralisnya di bawah. Ini juga masih kena juga ischiadicusnya ya. Karena dia sampai S1, 2, S1, 2, 3 kan. Jadi di sakralnya juga kena. Spinal nerves S1, S2, S3 disebut itu plexus sacralis.
masing-masingnya. Di mana keluarnya obturator misalnya untuk yang bagian medial kan, terus obturator mana L234. Jadi kalau L234 yang terjepit di belakangnya, di bagian medial sini terasa nyerinya, dan kamu ada kelumpuhan, tidak bisa abduktor, tidak bisa adduksi, ya karena otot-otot abduktor magnus itu yang terkena. Ya, jadi belajarnya selalu dari kompartmen nih, kompartmen femur dibagi apa? Anterior, posterior, medial. Untuk itu siapa yang ngurus nih sarafnya? Ya, anterior tadi femoralis, posterior ischiadicus, medial mana obturator. Ya, kalau mau pelajari hati-hati. Ini kan detail yang kamu harus baca. Sama lihat juga melihat atlas. Nah, kalau di bawah ya subjektus, ya, beda. Misalnya itu motorik, inervasi bagian perineum, uretra, ya, elevator ami. Ini tadi femoralis dan obturatorius ya. Di depan femoralis kan untuk otot-otot apa? Otot-otot tepuk bagian. 20% bisa 5 jam lagi. Itu tadi buat 20% 5 menit. ya. Sciaticus di mana? Di belakang. Contoh apa? Bagian belakang, hamstring tadi, ya, sampai ke bawah. Nah, ischiadicus itu di bagian daerah lutut itu di bagian belakang terbelah dua jadi tibialis dan peroneus. Ya. Tibialisnya ke bawah, ke belakang, peroneusnya ke depan. Ya, mengurus otot-otot anterior dari cruris dan lateral cruris. Ya, bagian belakangnya diurus oleh nervus tibialis. Ya, peroneus superficialis dan profundus ke depan sini sama ke samping. Yang tadi ya, tibularis itu dari peroneus communis ya. Ini operator yang di samping yang untuk mengurus otot-otot adductor. Oh ini Ya, motorik maupun sensorik. 20 slide lagi. Kamu pelajari ya. Saya tuh nggak ngomong sepintas begini. Apa? Materi ini kan kamu dapat judul kamu pelajari lagi sambil buka textbook dan atlas. Sama bikin assignment-nya. Kemudian vaskularisasi apa? Yaitu gluteus, kemudian turun ke bawah femoral, kemudian femoral turun agak bagi dua, yang profundus dan yang di depan, yang di bagian samping obturator. Femoris ke bawah jadi apa? Jadi tibialis, anterior, posterior. Jadi tadi arteri femoralis itu menjadi arteri poplitea. Tadinya femoralis di depan, terus dia melalui suatu kanalis hunter namanya, dia masuk ke belakang, jadi arteri poplitea. Nah, popliteanya itu yang akan bercabang dua, itu tibialis anterior. Tibialis posterior di belakang, melanjutkan di daerah plantar pedis, sedangkan yang anterior di bagian dorsum pedis. Sudah kan? Karena baru pertama belajar jadi mungkin agak arteri malleolaris ya, hanya dua. Ya asalnya kan dari femoralis. Femoralis asalnya dari mana? Saya bilang aorta abdominalis bagi dua, yang komunis kanan kiri. Ya kan? Ya komunis kanan kiri. Kemudian iliaka bagi dua lagi. Kakak komunisnya jadi anterior dan internal dan eksternal. Ya. Yang internal untuk mengurus organ-organ pelvis, yang eksternal jadi arteri iliaka eksternal. Jadi arteri femoralis setelah melewati ligamen abdominalis menjadi arteri femoralis. Asalnya originnya lalu kan saya tidak silent originnya dari mana?
Jangka komunis dulu, jangka komunis bagi apa? Kumul. Jangka komunis kanan kiri kan dari aorta. Komunis. Nah, masing-masing kanan kiri ini bersama lagi. Ya kan internal dan eksternal. Cek dulu ada tiket nggak? Ngantuk, Sob. Enggak ada. Tapi pengen nonton sih. Pengen nonton dari dulu. Moralis sendiri ke belakang jadi cabangnya jadi programnya komunis. Lain baju colorful. Dan ke bawah ini tadi kepo kita yang menembus kanalis anda kemudian jadi arteri kopitea itu akan tertabang menjadi arteri tibialis anterior dan posterior yang di sininya arteri penicularis ya, cabang-cabang kecil untuk mengurus daerah gunung atau lutut. Tuh, bukan apa-apa. Tibialis posterior di bagian belakang, tibialis anterior di bagian depan. Ya, di bagian depan biasa itu menurutkan menjadi arteri dorsalis pedis. Ini menjadi arteri plantaris pedis. Oke. Ya. Itu sistematis ini dari atas sampai bawah dia. Jadi kamu mengerti. Pena-pena, ya ada pena-pena superficialis dan profundus. Yang superficialis ya pena-pena kita yang tapak ke sini. Ya, dan apalagi yang suka ada varises ya. Itu pena sapena magma dan sapena minor ya. Real, Sob. Kemudian dia bermuara ke pena femoralis. Femoralis kemudian sama terus ke atasnya sama sebenarnya kan alirannya ke atas. Kalau alirannya ke bawah. Intinya atas. Pena yang belakang. Ini kalau ada sumbatan dari daerah atas Mau di bisa terjadi piercing. pelebaran pembuluh darah. Kemudian di dalam persis sama dengan arteri ini. Jelek banget. Dim juga penting yang perlu tahu ya. Ada kelenjar limpa ya. Pokitea masuk ke spinalis ke atas, kemudian ke iliakan sama ya. Pokiteanya itu dari bawah juga dari daerah pedis, daerah puris ya. Kelainan coklat itu. Ya. Ini sedikit tambahan patologi jadi itu. Yang mau bertanya enggak? Yang mau bertanya silakan. Mohawk bro. Kan masih. Biasanya ke. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, kuliah saya sudah selesai. Nanti tugasnya masukin ya.